Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi yaumina hadza. Ya Allah, berilah keberkahan untuk kami pada hari ini. Anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Dan bagi anak-anak yang sedang menjalani sakit, kami doakan semoga sakitnya dipercepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya, ya. Dan untuk itu, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih sampai dengan pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kekuatan, masih diberikan iman dan Islam. Dan tak lupa salawat beserta salam selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang soleh dan solehah, kembali lagi pada pagi hari ini Abi akan menyampaikan sedikit tausiah kepada anak-anak yang Abi banggakan semuanya, SD Al-Azhar 1, 2, dan 3. Sebelum kita memulai pembelajaran daring di pagi hari yang cerah ini. Dan sebelumnya Abi ingatkan kembali kepada anak-anak sekalian, jangan lupa hari ini dimurajaah kembali hafalan-hafalannya yang sudah dihafalkan, membaca Al-Qur'annya, dan juga nanti sebelum kita memulai pembelajaran daring, jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat yang sering dan rutin kita laksanakan setiap harinya. Marilah kita simak tausiah yang akan Abi sampaikan berikut ini. Adab menuntut ilmu. Anak-anak yang soleh dan solehah yang selalu Abi banggakan, dalam menuntut ilmu tentunya ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Bukan cuman hanya belajar, mencari ilmu semata, tapi kita melupakan adab-adabnya. Punya ilmu, tapi tidak memiliki adab, maka ilmunya akan sia-sia ataupun akan menjerumuskan orang tersebut. Karena pandai dalam ilmu tapi tidak memiliki adab, maka ilmunya tidak akan berkah dan bisa jadi ilmu tersebut akan merugikan orang lain. Lalu, apa sajakah adab-adab dalam menuntut ilmu? Yakni yang pertama adalah yang harus diperhatikan apalagi di sekolah, yakni adalah hormat dan sopan kepada guru, ya. Di rumah kita memiliki orang tua, namun di sekolah orang tua kita adalah guru, ya. Hormat dan patuhlah kepada guru kita karena guru kita di sekolah adalah pengganti orang tua kita apabila kita sedang berada di sekolah. Karena guru adalah sebagai pengganti orang tua kita apabila kita sedang berada di rumah, guru adalah orang tua kita yang ada di sekolah, maka carilah ridho gurumu agar ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut diridhoi oleh guru itu dan mudah akan disampaikan ilmunya kepada kita dan kita mudah dalam menyerap ilmu dari guru tersebut. Dalam mencari ridho dari seorang guru, tentunya cara yang paling tepat adalah hormat dan sopan kepada guru. Dengarkanlah apa yang diajarkan dan patuhi segala nasihat yang diberikan oleh guru kita, ya. Dan yang kedua, adab menuntut ilmu, yakni yang sering kita lakukan di setiap harinya adalah berdoa sebelum pelajaran dimulai. Walaupun pelajaran kita sekarang masih daring, tetap kita sebelum belajar, kita harus melakukan doa. Karena yang memberikan ilmu kepada kita bukanlah kita sendiri,
bukanlah juga seorang guru yang serta-merta memberikan ilmu, tapi karena Allah lah yang memberikan guru itu ilmu dan menyampaikan kepada kita, dan Allah pula yang memberikan kepahaman kepada kita. Jadi kita harus berdoa sebelum pelajaran dimulai agar kita diberikan ilmu oleh guru dan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adab menuntut ilmu yang ketiga, yakni jangan mengganggu pelajaran. Apabila guru sedang menjelaskan, maka dengarkanlah dengan seksama, bukan mengobrol, bukan mengganggu, bukan membuat kebisingan, ataupun yang lainnya, ya. Dan yang selanjutnya, adab menuntut ilmu tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong dalam apa? Ketika kita mendapatkan ilmu, ketika kita sudah pintar, ketika kita sudah mempunyai wawasan, kita tidak boleh sombong terhadap ilmu tersebut, ya. Tetap kita harus rendah hati dengan apa yang kita miliki, terus istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan selanjutnya, adab menuntut ilmu, yakni yang paling penting adalah memperhatikan pelajaran ketika guru sedang menjelaskan. Agar kita bisa menyerap pelajaran, tentu saja kita harus memperhatikan apa yang diajarkan oleh guru kita, agar kita tahu, agar kita tidak ketinggalan ketika guru menjelaskan pelajaran. Dan apabila kita memperhatikan dengan seksama, tentu saja kita akan mudah dalam menyerap ilmu atau pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Dan yang selanjutnya, adab menuntut ilmu adalah belajar itu perlu kesabaran. Ketika kita sudah memperhatikan pelajaran, kita juga sudah tidak sombong, kita juga sudah diam, sudah tidak mengganggu pelajaran, sudah berdoa sebelum belajar, dan sudah hormat dan sopan kepada guru, ternyata kita masih belum mengerti, ternyata kita masih belum paham, dan harus kita ulang-ulang kembali pelajaran itu di rumah dengan penuh kesabaran tentunya, ya. Jadi belajar itu tidak harus cepat-cepat, tidak harus instan, harus perlu dengan kesabaran apabila masih ada yang belum mengerti. Harus diulang kembali, terutama pelajaran bagian hafalan tuh. Di bagian hafalan mungkin hari ini sudah hafal, besok bisa jadi lupa kembali, akan diulang kembali. Diulang kembali agar kita menjadi hafal. Begitu pula di pelajaran yang lainnya, ya. Jadi, itu saja pesan-pesan dari Abi pada pagi hari ini tentang adab menuntut ilmu. Semoga walaupun di dalam masa pandemi ini, dengan pembelajaran daring ini, kita tidak terpengaruh, tidak menurun semangatnya, kita tetap terus semangat dalam belajar, ya. Walaupun daring, kita bisa tetap bertemu melalui video call, Google Meet, grup WA, Zoom, dan lain sebagainya. Kita masih bisa bertatap muka, ya. Tetap semangat dalam menjalani pelajaran di masa pandemi ini, ya. Dan tentu kita harus tetap mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita harus terus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan yang terbaik dan dimudahkan dalam segala urusan kita, dan semua urusan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja tausiah dari Abi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, ya.